Orang-orang yang banyak berzikir itu hidupnya gembira dan lapang. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada takut sedih atas mereka itu, baik menghadapi dunia atau menghadapi hari kematian akan datang. Termasuk juga gunanya kita berzikir la ilaha illallah itu yaftahu babal ma'rifah, membukakan pintu ma'rifah, membukakan pintu ma'rifah. Zikir nang banyak, zikir nang terus menerus itu adalah membuka pintu ma'rifat kepada Allah. Di antaranya lagi zikir yang banyak itu adalah yahuttul khataya, menggugurkan dosa. Zikir wa zikra lazimuhu wa wazibuhu ala marriz zamani ma'al huduri al ajma'i fahuwa al-ghidha'u likulli qalbin muhtadi wa huwa ad-dawa'u likulli qalbin muja'i. Zikir artinya bisa mengingat. Kita berzikir, kita mengingat. Bisa pula zikir itu diartikan menyebut. Mari kita berzikir, mari kita menyebut. Bisa pula zikir itu dimaknai kedua-duanya, menyebut sekaligus mengingat. Ini yang paling afdal. Artinya andai kata kita berzikir kepada Allah itu menyebut sekaligus mengingat, nah ini zikir lisan wal qalbi ngarannya. Zikir lisan dan hati. Ini yang paling afdal. Nomor 2-nya mengingat, tapi kadang menyebut. Hati ingat lawan Tuhan, tapi mulutnya, lisannya kadang menyebut. Ini nomor 2. Yang nomor 3, menyebut tapi kadang mengingat. Misalnya di mulut, di lisan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tapi di hatinya kemana? Kadang mengingat. Nah ini nomor 3. Nomor 1, 2, 3 itu semuanya adalah baik. Jadi walaupun kita berzikir itu hanya dengan mulut, hati kita lupa, itu masih baik daripada kada berzikir. Masih baik daripada hati kada berzikir, lisan kada berzikir. Jadi ujar Imam Ibnu Athaillah mengatakan, janganlah kamu malas berzikir karena engkau merasa belum bisa menghadirkan hati. Janganlah kamu malas berzikir karena kamu merasa belum bisa menghadirkan hati. Ketahuilah bahwa mulut yang berzikir lebih baik daripada mulut yang tidak berzikir. As-Samarqandi, Imam As-Samarqandi mengatakan, kalau mulut kita mengatakan la ilaha illallah, sedangkan hati kita ini ke dunia, hati mengingat dagangan, mengingat kebun, mengingat ternak, mengingat keluarga, mengingat rumah, tapi di mulut la ilaha illallah. Nah, ini ngarannya berzikir mulut tapi hati lupa. Ujar Imam As-Samarqandi mengatakan ini dapat pahala 10. Dapat pahala 10. Kalau mulutnya mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, sedangkan hatinya ingat kepada akhirat. Di mulutnya la ilaha illallah,
dalam hati membayangkan kaina aku mati, dimandi orang, dikubur orang, disembahyangkan orang, ditanya munkar nakir, dihalau dari kubur ke padang mahsyar, melalui siratal mustaqim, ditimbang amal perbuatan. Mulut mengucap la ilaha illallah, hati memikirkan demikian, itu dapat pahala 700. Allah menghargainya 700. Nah, yang ketiga, kalau di mulut kita ini la ilaha illallah, tapi dalam hati kita la ilaha illallah juga. Mulut la ilaha illallah, di hati la ilaha illallah, atau dalam hati la fa'ila illallah, atau dalam hati la mawjud illallah, atau dalam hati la hayya illallah. Nah, ini pahalanya kadang-kala dihitung memenuhi langit dan bumi. Lebih baik ini yang nomor 1. Mulut berzikir la ilaha illallah, dalam hatinya la ilaha illallah juga, atau dalam hatinya la fa'ila illallah, atau dalam hatinya la mawjud illallah, atau dalam hatinya la hayya, tidak ada yang hidup illallah selain Allah. Muntung la ilaha illallah, hati demikian, pahalanya mala'a ma bainas samawati wal ard, pahalanya memenuhi langit dan bumi. Lebih daripada 700 tadi. Berzikirlah secara tetap dan terus menerus sepanjang perjalanan waktu, dengan hati yang hadir dan perhatian penuh. Berzikirlah secara tetap dan terus menerus. Jadi artinya kita berzikir ini sudah menjadi kebiasaan rutin dan selalu. Macam kita rutin bisukan makan, tengah hari makan, malam makan. Itu sudah kebiasaan. Nah, zikir ini pun hendaknya seperti makan. Misalnya kita berzikir isukan 100, tengah hari 100, sembah asar 100, sembah maghrib 100, sembah isya 100, sembah subuh 100. Nah, terus menerus demikian sepanjang perjalanan waktu, dengan hati yang hadir dan perhatian penuh. Sebab zikir adalah makanan bagi setiap hati yang memperoleh petunjuk, dan obat bagi setiap hati yang sakit, atau penenang hati yang gelisah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu orang-orang yang tentram hatinya dengan berzikir kepada Allah. Ketahuilah olehmu bahwa zikrullah itu penentram hati. Maksudnya hati orang-orang yang beriman. Dalam bait syair di atas, Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala mewasiatkan agar setiap waktu kita berzikir dengan hati yang hadir dan penuh perhatian, secara terus menerus dan teratur. Beliau rahimahullah menjelaskan bahwa zikir adalah makanan hati yang suci dan sihat, serta obat bagi hati yang sakit. Hanya zikir yang dikerjakan secara terus-menerus dan teratur serta dengan kehadiran hatilah yang akan memberikan bekas dan manfaat pada hati. Zikir seperti ini lebih utama dari seluruh bentuk ibadah, sebab zikir merupakan buah ibadah. Jadi zikir itu memberikan manfaat yang banyak dengan dua syarat. Pertama,
banyak dan terus menerus, serta hadir hati. Berzikir itu banyak dan rutin. Nah, itu pertama. Yang kedua, hadir hati. Bila dua itu ada pada diri orang yang berzikir, maka zikir itu akan banyak memberi manfaat kepada orang tersebut. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah zikran katsira, zikir yang banyak. Allah menyuruh kita berzikir yang banyak. Wadzakirinallaha wazzakirat a'addallahu lahum maghfiratahu ajran 'azima wadzakirinallaha katsira wazzakirat. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir. Banyak berzikir. Allah menyediakan bagi mereka itu ampunan pahala yang besar. Selalu berkait dengan banyak. Artinya kada cukup kita berzikir 10 paling mbah sembahyang, mbah zuhur 10, mbah maghrib 10, mbah subuh 10, sehari 50-annya. Itu masih belum banyak. Masih belum banyak. Firman Tuhan, wadzkurullaha katsira, berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun, niscaya kamu beruntung. Allah mengaitkan keberuntungan kita dengan zikir yang banyak. Zikir yang banyak. Kemudian Allah menjelaskan tentang orang-orang yang munafik. Orang-orang munafik disebut oleh Allah, wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu kada bisa menyebut Allah, kada bisa berzikir kecuali sedikit. Orang yang berzikir sedikit itu orang munafik, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang munafik kada mampu dia berzikir banyak. Nah, ini dikiaskan oleh para ulama kita, apabila kita ini kada mampu banyak berzikir, kada kawa kita banyak berzikir, barangkali dalam hati kita ini ada sifat-sifat munafik yang belum hilang dari hati kita. Kada kawa kita mengamalkan zikir itu 1000 sehari kada sanggup. Padahal setengah jam paling lawas. Kalau 1000 itu paling lawas setengah jam. Tapi kada sanggup. Kada kawa. Nah, kalau kita demikian, barangkali dalam diri kita ini ada sifat-sifat munafik. Karena Allah menjelaskan orang munafik itu kada kawa berzikir banyak. Sifat munafik apa? Bila berkata berdusta, bila berjanji menyalahi, bila diberi amanah khianat. Nah, barangkali salah satu antara itu ada dalam hati kita, ada dalam diri kita. Lalu kita kada kawa berzikir banyak. Zikir nang sedikit itu kada bermanfaat. Kada ada manfaatnya. Jadi zikir itu mesti banyak terus menerus dan hadir qalbi. Para ulama menyimpulkan dari berbagai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita berzikir kepada Allah, nang apa nang kita dapat dan apa gunanya itu zikir. Pertama, zikir itu ya terudus syaitan. Zikir menolak syaitan. Dalam hati nih ada geritik hendak maksiat. Dalam hati ada geritik hendak melakukan yang kada bermanfaat. Baca sampai 11 kali aja. La ilaha, panjang-panjang lahnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah 11 kali.
Nah, syaitan nang menggeritiki hati kita untuk melakukan maksiat atau hal nang kada bermanfaat, berjauh. Dia lari. Apabila kada mampan dibacakan zikir 11 kali tetap hati hendak maksiat, itu bukan daripada syaitan, berarti daripada nafsu, daripada hawa nafsu. Apakah bila hendak berbuat maksiat, baca zikir la ilaha illallah 11 kali. Kalau dari syaitan geritik hati maksiat itu, syaitan akan lari. Yang kedua, zikir ini la ilaha illallah khususnya yuzilul ham wal gham anil qalbi, menghilangkan duka cita yang telah lalu atau kesedihan yang akan dihadapi daripada hati kita. Kesedihan itu ada dua, ada kesedihan yang telah lalu, ada kesedihan yang akan kita hadapi. Kesedihan yang telah lalu napa? Kita keingatan semalam dipukuli orang, semalam dirampok orang, tahun dahulu kita kematian anak, tahun dahulu kita kematian orang-orang yang kita cintai. Ingat itu mungkin kita sedih. Nah, ini kesedihan yang telah lalu. Yang kedua, kesedihan yang akan datang. Besok tanggal 10 orang datang pecang nagih hutang, duit kada ada membayari. Sedih kada nih? Besok pecang datang orang menagih hutang, maka duit kada ada pecang membayari. Ini sedih memikirkan yang akan datang. Nah, baik sedih yang akan datang atau sedih yang telah lalu, itu menghilangkan kesedihan itu adalah la ilaha illallah. Baca la ilaha illallah dengan banyak dan hadir hati. Yang ketiga, ujar para ulama, bagi orang-orang yang berzikir kepada Allah itu mendapatkan yajlibul faraha was surur. Zikir itu menarik kegembiraan dan kelapangan. Orang-orang yang banyak berzikir itu hidupnya gembira dan lapang. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada takut sedih atas mereka itu, baik menghadapi dunia atau menghadapi hari kematian akan datang. Termasuk juga gunanya kita berzikir la ilaha illallah itu yaftahu babal ma'rifah, membukakan pintu ma'rifah, membukakan pintu ma'rifah. Zikir nang banyak, zikir nang terus menerus, itu adalah membuka pintu ma'rifat kepada Allah. Di antaranya lagi, zikir yang banyak itu adalah yahuttul khataya, menggugurkan dosa. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ujar Nabi, barang siapa mengaca la ilaha illallah dan dia panjangkan la-nya, dalam hatinya membesarkan Allah. Satu kali dia membaca la ilaha illallah dengan panjang la-nya tadi, akan dihapus sebagiannya 4.000 dosa. Satu kali. Dosa-dosa yang halus-halus tentunya, dosa-dosa yang di mata, dosa-dosa yang di telinga, dosa-dosa muntung yang mengucap yang sia-sia, dosa-dosa batis yang melangkah kepada hal-hal yang sia-sia, maksiat, 4.000 dihapus dengan sekali la ilaha illallah nang la-nya panjang. La ilaha illallah,
Termasuk faidah zikir lagi, tubna duwarul jannah bil zikir. Dibangun gedung-gedung surga untuk kita diami itu dengan zikir. Dalam hadis disebutkan bahwa bila mana kita berzikir, tukang begawi, malaikat begawi. Kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu orang di surga sibuk mengusahakan rumah kita. Bila kita ampi berzikir, nyampihan jo begawi. Kita istirahat berzikir, tukang istirahat juga. Tubna duwar jannah bizikir. Amanun minan nifaq. Selanjutnya lagi kita berzikir banyak itu selamat dari munafik. Makanya tadi orang munafik ada kau banyak. Kita berzikir orang munafik 1000 asa paku di buritnya. Bepangsarnya duduk. Nah. Yang keempat, yang selanjutnya lagi adalah yurisu husnul khatimah. Orang yang berzikir banyak dalam dunia ini mewarisi husnul khatimah. Artinya mati bisa mengucap la ilaha illallah. Jadi faedah zikir tadi kita bisa dapatkan dengan dua perkara. Pertama, zikir itu banyak terus menerus. Yang kedua, berzikir itu dalam keadaan hadir hati. Hadir. Jadi perkataan zikir, kalimat zikir itu umum. Tapi dari sekian itu biasanya bila dipakaikan zikir, dimaksud adalah tahlil la ilaha illallah. Padahal Allah zikir juga, hu zikir juga. Cuma biasanya kalau zikir itu dipakaikan kepada la ilaha illallah. Jadi zikir la ilaha illallah ini yang paling abdal dari seluruh zikir secara umum. Kada terkait waktu, kada terkait tempat. Bismillahirrahmanirrahim, zikir. Alhamdulillah, zikir. La haula wa la quwata illa billah, zikir juga ngarannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, zikir juga. Membaca Al-Quran, zikir juga. Berdoa lawan Tuhan, zikir juga. Salawat kepada Nabi kita, zikir juga ngarannya. Tahlil, zikir juga. Tasbih, zikir juga. Memberi dan menjawab salam, zikir juga. Belajar mengenai ilmu halal dan haram, zikir juga ngarannya. Istirja, mengucap innalillah wa inna ilaihi raji'un, zikir juga ngarannya. Takbir Allahu Akbar, zikir juga ngarannya. Istighfar, zikir juga ngarannya. Dari sekian macam itu zikir. Jadi pengertian zikir itu umum. Cuma zikir yang paling abdal itu la ilaha illallah. Artinya apa? Nang mutlak, nang kada berwaktu. Kalau kita hendak makan, yang paling abdal zikir apa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, makan. Nah, kalau paling abdal zikir ketika kita hendak makan, itu zikir Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hendak makan, la ilaha illallah pahala juga, cuma kada saganal Bismillah pahalanya. Tuntung makan, zikir yang paling abdal apa? Alhamdulillah. Yang paling abdal alhamdulillah, mbah makan, mbah minum. Kita hendak guring, zikir yang paling abdal apa? Bismikallahumma ahya wa afu. Bangun guring, zikir apa yang paling abdal? Alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihi nusyur.
Sudah melakukan maksiat, zikir apa yang paling afdal? Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Melihat sesuatu yang keajaiban ciptaan Allah, zikir apa yang paling afdal kita pakaikan? Subhanallah. Melihat orang yang serba kekurangan, buta, tuli, bisu, tangan sebelah ke dada, batis ke dada sebelah, kita melihat orang macam itu, zikir yang paling afdal apa? La haula wala quwata illa billah. Nah, jadi kalau zikir selain la ilaha illallah itu ada terkait dengan keadaan atau waktu. Mendengar kabar si fulan meninggal dunia, la ilaha illallah, maulah kayak itu? Ada mau? Nah paling afdal innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Zikir juga itu ngarannya. Nah tapi kalau dalam keadaan normal, dalam keadaan apa-apa, yang paling afdal la ilaha illallah. La ilaha illallah. So, kita duduk, makan sudah, alhamdulillah sudah dibaca, duduk. Nah yang paling afdal apa? La ilaha illallah. Itu yang paling diperbanyak adalah la ilaha illallah. Salawat itu paling afdal dibaca waktu kita mendengar orang bersalawat. Kita rahatan membaca Quran, kita rahatan berzikir kah, kita rahatan membaca subhanallah kah, kita rahatan membaca kitab kah, kita rahatan membaca apakah? Kalau ada mendengar orang Allahumma shalli ala Muhammad, yang paling afdal bagi kita Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Itu yang paling pas sudah. Nah jadi artinya zikir kita terus menerus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini sebenarnya bisa kita lakukan dengan berbagai macam zikir. Imam Ibnu Athaillah mengatakan Allah tahu bahwa manusia ini ada sifat bosan, ada sifat dulak. Lalu Allah macam-macami warna zikir kepada manusia supaya mereka jangan bosan. Misalnya kita hendak turun dari rumah, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Berzikir ngarannya. Itu paling afdal zikir ketika kita turun dari rumah. Kalah la ilaha illallah. Karena ini keadaan yang mencucuk. Nah ini dibaca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Begitu kita naik di kendaraan, Bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini bacaan waktu di kendaraan. Nah, naik kendaraan sudah berjalan, hanya la ilaha illallah itu yang paling afdal di situ. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bertamuan ada orang, yang paling afdal ambil la ilaha illallah, assalamualaikum pulang. Atau orang ada memberi salam kepada kita mengucap la ilaha illallah, yang paling afdal menjawab salam orang. Jadi zikir la ilaha illallah ini hanya untuk keadaan-keadaan yang umum. Makanya hanya inilah zikir yang kita disuruh memperbanyak sebanyak-banyaknya. La ilaha illallah. Seseorang murid yang ingin berzikir dengan hati hadir, pada awalnya dia harus berusaha keras untuk memalingkan hatinya dari setiap pikiran yang tidak ada hubungannya dengan makna zikir. Pada awalnya seorang murid itu harus berusaha keras untuk memalingkan hatinya dari setiap pikiran yang tidak ada hubungannya dengan makna zikir. Walaupun nang dipikirkan tu baik. Tapi waktu kita berzikir la ilaha illallah, buang pikiran baik itu karena nang kada berhubungan dengan makna la ilaha illallah. Misalnya kita mutalaah
membaca kitab mengenai hukum sembahyang, mengenai hukum wudu, baik tuh. Begitu kita berzikir la ilaha illallah, kenapa hati keingatan masalah yang tadi wudu, masalah sembahyang, padahal baik aja itu, cuma kan ada sangkut pautnya dengan la ilaha illallah. Jadi hati kita waktu berzikir itu adalah hati nang timbul di hati kita itu adalah kebiasaan nang kita pikirkan, kebiasaan nang kita himati, kebiasaan nang kita gawi. Itu orang nang waktu berzikir itu, waktu sembahyang gak sama. Hati orang nang sembahyang itu akan timbul pikiran-pikiran nang apa sebelumnya dia himati, nang dia pikirakan, nang dia sungguhi. Orang nang pikirannya hendak makan aja sembahyang, pasti pikirannya hendak makan. Iwak sudah masak, nasi sudah masak, gangan sudah masak, disorong sudah berkukus, parut lapar hendak makan, Allahu Akbar, pasti hati ke makanan itu. Pasti hati kita ke makanan. Orang nang parahatan asik mutalaah, parahatan asik membaca kitab, begitu sembahyang Allahu Akbar, pasti hatinya kepada kitab itu. Hatinya pasti kepada kitab. Disuruh kita mengalihkan hati supaya kepada makna sembahyang, kepada makna yang kita ucap la ilaha illallah. Orang nang hatinya berjual beli, jual beli berapa itu dilayani. Sembang orang sembahyang, pasti hatinya dulu ingatnya kepada orang yang menukar, nang maangso segala macam. Kecuali ini berusaha dengan keras untuk memalingkan hatinya. Nah, tapi kalau orang sudah hatinya itu mahir dengan zikrullah, hatinya sudah siang malam dengan zikrullah, begitu dia zikrullah atau sembahyang, kadang lagi dipalingkan hati. Kenapa? Karena sebelumnya hatinya sudah terkait kepada zikrullah. Nah, ini perlu waktu. Pada awalnya dia harus berusaha keras untuk memalingkan hatinya dari setiap pikiran yang tidak ada hubungannya dengan makna zikir. Jika Allah memberinya taufik untuk berzikir secara terus-menerus dan teratur serta dengan hati yang hadir, maka lambat laun ia akan merasakan kenikmatan dan kejinakan zikir. Al-uns, kejinakan zikir. Seseorang pezikir akan selalu merasakan kejinakan zikir meskipun dia telah meninggal dunia. Sampai ke mati-mati, artinya kejinakan zikir ini masih menemani di dalam kubur. Rasulullah mengatakan bahwa telah menghabarkan kepadaku Jibril, ujar Nabi kita, bahwa la ilaha illallah itulah merupakan teman seorang muslim ketika dia mati, ketika dia kubur, ketika dia di padang mahsyar. La ilaha illallah itu unsul muslim, kawan orang muslim. Kematian tidak dapat mencegah seseorang untuk mengenal Allah dan merasakan kejinakan zikir kepadanya. Kejinakan zikir ini tidak akan hilang hingga dia berada di sisi Allah. Pada saat itu yang kekal hanyalah Allah yang maha besar dan maha mulia. Firman Allah Ta'ala, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Janganlah kalian kira bahwa orang-orang yang dibunuh di jalan Allah itu mati, tetapi mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dan mendapat rezeki. Kemudian dijelaskan lagi dalam lanjutan ayat di atas. Jadi zikir lebih utama dan lebih bermanfaat dari sejumlah ibadah. Sebab pada hakikatnya semua ibadah tersebut adalah untuk berzikir mengingat Allah. Ibadah-ibadah itu laksana batangnya, zikir ini laksana buahnya.
Allah Ta'ala mewahyukan wa aqimis shalah li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Ujar Tuhan, aku menyuruh ikam itu sembahyang. Aku menyuruh ikam itu sembahyang berapa kali sehari? Li dzikri, untuk mengingatku. Jadi ingat kepada Allah itu sebenarnya inti daripada sembahyang. Macam-macam Allah Ta'ala itu menyuruh kita mengingat Allah. Macam-macam cara Allah mengulahkan supaya kita ingat lawan Allah. Antara lain sembahyang. Kita disuruh Tuhan sembahyang 5 kali sehari supaya kita ingat lawan Allah. Ada orang yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya ingat lawan Allah melalui nikmat. Orang ini ya Tuhan, kalau aku beri nikmat ini ingat lawan aku. Diberinya nikmat lalu ingat alhamdulillah. Ada orang yang bisa ingat kepada Allah melalui bala. Orang ini ya Tuhan, kalau diberi nikmat kada mau ingat coba aku. Tapi kalau ingin aku beri bala, ini ingat lawan aku. Diberi bala, nah akhirnya dia rajin sembahyang, rajin berzikir. Nah, jadi Allah Ta'ala macam-macam cara maulah supaya manusia itu ingat kepadanya, termasuk dengan sembahyang. Dan dirikanlah salat untuk mengingatku, berzikir kepadaku. Artinya apa? Kalau kita sembahyang tapi kita kada ingat lawan Allah, sebenarnya belum lagi sembahyang. Belum lagi sembahyang. Karena sembahyang itu adalah untuk mengingat Allah. Fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah kalian mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Wa idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dan berzikir menyebut nama Tuhannya serta salat. Dalam ayat lain Allah berfirman, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bila mana tuntung sembahyang Jumat, bertebaranlah kamu di muka bumi, cari anugerah Allah. Wazkurullah, dan ingat kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang melarang orang imba sembahyang itu bercari. Bahkan disuruh fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran. Tuntung sembahyang gitu kan, jangan guring. Tuntung sembahyang bertebaran di muka bumi, cari rezeki Allah. Tapi dalam mencari rezeki itu wazkurullah, jangan kada ingat lawan Allah. Wazkurullah. Semua amal tidak akan diterima Allah kecuali jika ikhlas ditujukan kepadanya. Jadi ikhlas adalah hakikat zikir. Ikhlas hakikat zikir. Allah Ta'ala mewahyukan wa likulli ummatin ja'alna mansakal yadhkuru ismallah. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah, berzikir. Berkurban, hari raya kurban. Tujuan kurban apa? Untuk mengingat Allah. Allah kadang menghendaki dagingnya, kulitnya, kepalanya, darahnya, kada. Tapi yang dikehendaki Tuhan dengan adanya kita berkurban itu, kita ingat kepada Allah. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah. Kita sibuk mengurusi harta, sibuk mengurusi anak, akhirnya kada ingat lagi lawan Allah. Nah, itu Allah melarang. Ini fi'il nahi, fi'il melarang. La tulhikum, jangan
Jangan melalaikan akan kamu harta kamu, anak kamu, an dzikrillah, daripada zikir kepada Allah. Wa idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Apabila kalian bertemu pasukan musuh dalam peperangan, maka berteguh hatilah kalian dan berzikirlah kalian kepada Allah sebanyak mungkin agar kalian beruntung. Dalam sebuah hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, "Innama ju'ilat tawab bil bait wa bainas safa wal marwah wa lam yuljimar liiqamati dzikrillah." Sesungguhnya disyariatkan tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i di antara Safa dan Marwah serta melimpar jamrah adalah untuk menegakkan zikrullah. Macam-macam Allah maulah cara kepada kita, nang intinya supaya kita ingat kepada Allah. Tawaf, keliling-keliling di Baitullah supaya kita ingat lawan Allah. Melontar jamrah supaya ingat lawan Allah. Oleh karena itu, yang paling utama dari para mujahid, orang yang salat, puasa dan sedekah, adalah dia yang paling banyak berzikir mengingat Allah Ta'ala. Telah meriwayatkan akan ini hadis Imam At-Tirmidzi, At-Tabarani, Al-Asbahani, Abu Zur'ata, Abu Hatim dan Ibnu Zanjawaihi, guru Abu Daud. Dan ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal yang paling utama, maka Rasulullah SAW bersabda, "Antamuta walisanuka ratbum bidzikrillah." Engkau mati, jar Nabi, sedangkan lisanmu masih basah dengan zikrullah. Itu yang paling amal. Rasulullah SAW juga bersabda, "La zikrullah bil ghudwi wal 'ashyi afdalu min hatmis suyub fi sabilillah wa min i'ta'il mal sahha." Sesungguhnya zikir kepada Allah di pagi dan di sore hari lebih utama daripada menghunuskan pedang di jalan Allah dan lebih utama daripada bersedekah sebanyak-banyaknya. Orang ini bersedekah, tapi kada berzikir lalu-lalu. Sedekah jadi gawinya, zikirnya kada ada. Yang saya kuni berzikir malu, sedekahnya kada ada. Baik nang berzikiran itu, baik nang berzikir itu. La zikrullah bil ghudwi wal 'ashyi afdal min hatmis suyub fi sabilillah wa min i'ta'il mal sahha. Sesungguhnya zikir kepada Allah di pagi dan sore hari lebih utama daripada menghunuskan pedang di jalan Allah dan lebih utama daripada bersedekah sebanyak-banyaknya. Kalau kita bersedekah sebanyak-banyaknya tapi kada ingat kepada Allah, itu sedekah jelas sudah kada ikhlas. Bila kada ikhlas, kayak apa ya sedekah banyaknya kada diterima oleh Allah. Kita bersedekah kada ingat lawan Allah, berarti kada ikhlas. Kalau kita bersedekah, sahaja aku bersedekah karena Allah Ta'ala. Nah, ingat lawan Tuhan ngarannya. Sahaja aku bersedekah karena Allah Ta'ala, ingat lawan Allah ngarannya. Nah, amun itu sedekah ditambah zikir, itu harus lagi. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Ma'amila ibnu Adam min amalin anjalahu min azadillah min zikrillah." Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa an tadriba bi sayfika hatta yanqati'a summa tadriba bihi hatta yanqati'a summa tadriba bihi hatta yanqati'a. Tidak ada amal yang dapat menyelamatkan anak cucu Adam dari siksa Allah melebihi zikrullah ta'ala. Orang untuk mati lang dipanggal gulunya oleh orang kafir, mati syahid, belum tentu dia surga. Belum tentu dia surga. Rahatan dia bersedekah, mati, belum tentu surga. Rahatan dia naik haji, mati, belum tentu surga. Tapi kalau dia rahatan la ilaha illallah, mati, nah surga. Makanya ada hadis samanul jannah la ilaha illallah.
harganya surga itu adalah la ilaha illallah. Tidak ada amal yang dapat menyelamatkan anak cucu Adam dari siksa Allah melebihi zikrullah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak pula jihad fisabilillah? Beliau menjawab, tidak pula jihad fisabilillah, kecuali jika kalian penggal leher musuh dengan pedangmu hingga putus. Kalian penggal leher musuh dengan pedangmu hingga putus, dan kalian penggal leher musuh dengan pedangmu hingga putus. Hadis riwayat At-Tabarani. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha in fi darajatikum wa khairun lakum min i'ata'i dhahab wal waraq wal wariki wa khairun lakum min an talaqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu wa ma dzaka ya Rasulullah? Qala dzikrullahi daima. Maukah kalian ku beritahu amal kalian yang terbaik, paling suci di sisi Tuhan kalian, paling tinggi dalam derajat kalian, dan lebih baik bagi kalian daripada menyedekahkan emas dan perak, dan daripada bertemu musuh kemudian kalian penggal leher mereka dan mereka pun memenggal leher kalian. Ada amalan yang paling baik pada itu, ujar Nabi. Aku naik yang kubadahakan. Para sahabat bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, zikir kepada Allah secara terus menerus. Zikrullah yang kamu lakukan sendiri. Zikrullah yang kamu lakukan sendiri. Zikrullah baina nafsika wa bainallah. Wa ma ahsanahu wa azama ajrah. Alangkah bagusnya dan alangkah besarnya pahalanya orang yang berzikir antara dia dan Allah. Dan yang lebih afdal daripada itu, wa afdalu min dzalik, lebih afdal daripada berzikir sendiri, lebih afdal daripada itu zikir dan zikrullah yang kamu lakukan ketika engkau berhadapan dengan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lebih besar pahalanya, lebih besar faidahnya. Jadi kalau kita misal berjamaah, kita saurangan di dalam kamar, kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu sudah sangat besar pahalanya. Lebih-lebih besar lagi apabila kita mampu berzikir kepada Allah sewaktu kita dihadapkan pada perbuatan-perbuatan maksiat, pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Di situ kita ingat Allah, lalu kita mundur melakukan maksiat. Nah, zikir semacam ini adalah hakikat daripada zikir, lebih besar pahalanya daripada zikir nang di dalam rumah. Banyak diceritakan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan orang-orang yang begitu dihadapkan kepada maksiat, dia ingat Allah lalu dia mundur daripada maksiat. Orang ini dapat kedudukan yang tinggi di akhirat. Di antaranya hadis yang mengatakan bahwa ada 7 macam golongan manusia yang di padang mahsyar nantinya mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah. Artinya orang lain di padang mahsyar itu kepanasan, orang lain tinggal beberapa kilan jaraknya daripada matahari. Nah, 7 macam golongan manusia ini dapat payung dari Allah, lindungan Allah. Salah satu nang 7 itu adalah orang yang sudah berhadapan dengan maksiat. Orang yang sudah berhadapan dengan maksiat. Dalam hadis dicontohkan zina. Sudah begitu ingin melakukan zina, dia ingat kepada Allah, lalu kada jadi. Nah, inilah dimaksud yang paling afdal zikir itu.
Setiap kali kita berhadapan dengan maksiat, kita ingat Allah. Dalam Al-Quran firman Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, innal ladzina taqaw idza massahum taifum minasyaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang takwa, apabila datang kepada mereka itu ajakan dari syaitan, orang-orang yang takwa datang godaan daripada syaitan, tazakkaru, mereka ingat kepada Allah. Mereka ingat kepada Allah. Karena syaitan itu sebagaimana disebutkan minggu dahulu, apabila kita berzikir, syaitan lari. Bila kita berzikir, syaitan lari. Syaitan berjauh daripada kita. Nah, orang-orang yang takwa dijelaskan oleh Allah, bila mana digoda oleh syaitan, mereka ingat kepada Allah. Fa idza hum mubsirun, maka pada ketika itu mereka bisa melihat kembali jalan yang benar. Mereka bisa melihat kembali jalan yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini ayat Quran mengungkapkan tentang pertama keistimewaan zikrullah, orang yang berzikir kepada Allah. Di waktu kita menghadapi hal-hal yang haram, dituntut kita berzikir agar kita diberi kemampuan menjauhi yang haram. Di waktu kita berhadapan dengan hal-hal yang syubhat, hal-hal yang kita belum tahu apakah ini halal atau kada, kita ingat kepada Allah, kita terpelihara daripada hal-hal yang haram. Akan diberitahukan kepada kita yang halal dan yang haram. Ya, padahal dahulunya adalah samar. Ada perbuatan atau pekerjaan, bolehkah ini, kadakah, bolehkah, kadakah. Bahwa beringat lawan Allah, bahwa berzikir, Allah akan memberi kita jalan bahwa ini boleh atau kada. Kalau itu boleh, Allah berikan kita ilmu bahwa itu boleh. Kalau itu kada boleh, Allah berikan kita ilmu itu kada boleh. Nah, sama halnya menghadapi yang syubhat, menghadapi hal yang belum jelas halal haramnya, kita berzikir kepada Allah, kita diberitahu oleh Allah bahwa ini haram atau ini halal. Fa idza hum mubsirun, maka ketika itu mereka bisa melihat yang mana yang benar, yang mana yang salah. Nah, dalam terjemah di sini ada tertinggal sedikit kalimatnya daripada yang bahasa Arabnya. Al-Hasanul Basri rahimahullah berkata, zikir itu ada dua. Zikrullah yang kamu lakukan sendiri, alangkah besar pahalanya dan bagus pahalanya. Tak tinggal nitunya. Zikrullah yang kamu lakukan sendiri alangkah besar dan bagus pahalanya. Dan yang lebih besar daripada itu, zikrullah yang kamu lakukan ketika engkau berhadapan dengan hal-hal yang diharamkan Allah. Nah, itu aturannya terjemahnya. Karena bahasa Arabnya tadi, zikrullah baina nafsika wa bainallah wa ma ahsanah wa a'zama ajrah wa afdalu min dzalik zikrullah indama harramallahu ta'ala. Ingat kepada Allah, zikrullah bukan hanya zikrullah itu kita menyebut atau mengingat la ilaha illallah, bukan hanya terbatas itu. Kita mengingat sesuatu yang disuruh Allah mengingatnya termasuk zikrullah. Kita mengingat sesuatu yang disuruh Allah mengingatnya termasuk zikrullah. Contohnya sabda Rasulullah, aksiru zikra hazimil lazzat. Banyak-banyaklah kalian mengingat kematian.
Nah, kalau kita mengingat kematian termasuk zikrullah. Kenapa? Karena mengingat itu disuruh oleh Allah. Jadi mengingat Allah bukan hanya Allah atau hu. Bukan hanya itu. Setiap kita mengingat apa-apa yang disuruh Allah mengingatnya berarti kita zikrullah. Kita misal kada ingat lagi hukumnya apakah itu halal atau kada. Kada ingat lagi hukumnya ini boleh atau kada. Lalu kita cari kitab, mencari di mana andaknya. Nah, kita mencari kitab untuk mendapatkan itu ada termasuk zikrullah. Kenapa? Karena mengingat hukum Allah. Kita mengingat dosa-dosa kesalahan kita yang telah lalu. Berapa banyak maksiat yang kita lakukan terhadap Allah, berapa banyak kezaliman yang kita lakukan terhadap manusia. Kita ingat-ingat, dulu aku pernah menggibah si fulan, dulu pernah aku menganjur atar si fulan, dulu pernah aku mendustai si fulan, dahulu aku pernah macam-macam dengan si fulan. Nama ingat itu lalu membuat kita minta ampun kepada Allah, membuat kita jatuh diri kita di hadapan Allah. Nah, ingat-ingat seperti itu termasuk zikrullah juga. Termasuk zikrullah. Kita mengatakan, aku ini lawan siapa ada berhutang, lawan si anu adakah aku hutang, lawan si anu adakah aku hutang, lawan si B adakah aku hutang. Termasuk mengingat Allah juga ngarannya. Kenapa? Karena mengingat hutang itu termasuk diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kada sepindik pengertian yang dimaksud lapasnya zikrullah mengingat Allah itu Allah ingat situ kada. Luas makna daripada zikrullah. Allah Ta'ala mewahyukan wala zikrullahi akbar, wala zikrullahi akbar. Lancak tiap minggu khatib atas mimbar, wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, dan sesungguhnya zikir kepada Allah itu lebih besar. Lebih besar dari nang apa? Zikir kepada Allah itu lebih besar. Lebih besar dari apa? Allah kada menyambung lagi. Allah kada menyambung lagi besar daripada apa? Kenapa? Karena bandingannya kada cocok lagi. Zikir itu adalah zikrullah lebih besar, sangat besar. Akbar. Sangat besar. Daripada apa? Dari nang apa aja. Karena ini zikrullah sudah sangat besar, nang lainnya nih halus-halus, kada kau lagi disandingakan. Cocoklah misalnya gunung itu lebih besar daripada semut, kan kada mau. Karena kada cocok bandingannya. Kada cocok bandingannya. Gunung lebih besar daripada semut, kada mau. Nah, sama halnya zikrullah ini sesuatu yang sangat besar, lalu Allah kadang menyebut lagi lebih besar daripada apa? Dan sesungguhnya zikir kepada Allah itu lebih besar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, menafsirkan ayat tadi, wala zikrullahi akbar. Ujar Ibnu Abbas, ayat di atas memiliki dua arti. Pertama, zikrullah, ingatnya Allah kepada kalian itu lebih mulia daripada ingatnya kalian kepada Allah. Kita ingat kepada Allah itu sudah mulia. Kita menyebut nama Allah sudah mulia. Tapi kalau Allah yang menyebut nama kita, Allah yang mengingat kita, itu akbar, lebih besar. Nah, wala zikrullah akbar. Jadi kalau dibaca pengertiannya macam tadi, bahwa menyebutnya Allah kepada kita lebih besar daripada menyebutnya kita kepada Allah. Itu ngarannya idafat kepada
Dapat masdar kepada fa'il. Sungguh menyebutnya Allah kepada kalian lebih besar daripada menyebutnya kalian kepada Allah. Nilainya, misalnya kita nih seberapa banyak menyebut Allah, 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 Allah. Kalau Allah menyebut ngaran kita sekali aja, Allah menyebut ngaran kita, lebih besar sebutan Allah itu nilainya. Kedua, artinya wala zikrullahi akbar tadi bisa juga diartikan zikir kalian kepada Allah lebih agung dari seluruh jenis ibadah lainnya. Zikir kalian kepada Allah lebih agung dari seluruh jenis ibadah lainnya yang tidak ada zikir kepada Allah. Khusyuk itu adalah zikir. Orang tersembahyang khusyuk itu buah daripada zikrullah. Kalau orang kada zikrullah dalam sembahyang, kada bisa khusyuk. Allah memerintahkan kita sembahyang apa? Li zikri, supaya kita ingat lawan Allah. Jadi inti daripada sembahyang itu adalah zikrullah. Sembahyang itu macam salupa aja. Sembahyang itu macam salupa atau macam kadut. Mutiara nang di dalamnya itu adalah zikrullah. Mutiara di dalamnya adalah zikrullah. Zikrullah mutiara ini kadang-kadang dibungkus lawan kadut, nang kadut itu ngarannya sembahyang. Kadang-kadang mutiara zikrullah ini dibungkus dengan salupa. Salupanya itu adalah zakat. Zikrullah ini mutiara kadang-kadang dibungkus Allah dengan salupa, salupanya haji, puasa, sedekah dan lain sebagainya. Inti daripada semua ibadah itu adalah zikrullah, mengingat Allah. Zikrullah, zikir kalian kepada Allah lebih agung dari seluruh jenis ibadah lainnya. Amal ibadah seapa banyaknya, seapa baiknya, seapa bagusnya, kalau kada ikhlas kada diterima oleh Allah. Siapa kan yang beramal, siapa kan yang beribadah, seapa banyaknya, kalau inya kada ikhlas kada diterima oleh Allah. Ikhlas itu apa artinya? Mengesahkan Allah dalam tujuan ibadah. Berarti zikrullah ngarannya. Setiap kita beramal ikhlas, berarti amal kita zikrullah. Bila kita beramal ini kada ikhlas, kada zikrullah ngarannya. Makanya wala zikrullah akbar. Nangganal itu justru zikrullahnya itu. Nangganalnya zikrullah. Allah Ta'ala mewahyukan fazkuruni azkurkum. Ujar Tuhan, karena itu ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat pula kepada kalian. Ingat kita kepada Allah dengan menyebut nikmatnya, menyebut asma'nya. Ingat Allah kepada kita, memberikan rahmat dan pahala ganjarannya. Allah kalau ingat lawan kita bukan sekadar ingat mintu aja kada. Bila Allah ingat kepada kita, maksudnya Allah memberikan pahala, memberikan rahmah, ganjaran kepada kita. Fazkuruni azkurkum. Para ulama sufi mengatakan bahwa kalau kita hendak mengetahui seapa perhatian Allah terhadap kita, seberapa besar perhatian Allah kepada kita, kita pandang hati kita, seapa besar ingat kita kepada Allah. Agungkah kita di sisi Allah? Besarkah, muliakah kita di sisi Allah? Bisa diketahui apakah Allah itu mulia di hati kita, apakah Allah itu agung di hati kita. Kalau Allah itu agung dalam hati kita, Allah mulia dalam hati kita, kita pun agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Udhkuruni azkurkum. Ada hadis yang mengatakan, maksudnya ujar hadis itu, kalau kamu marah, kalau kamu sedang marah, ingatlah kepada Allah. Niscaya Allah akan sayang kepadamu pada waktu kau berbuat hal-hal yang membuat Allah marah. Waktu kita sedang marah, kita ingat kepada Allah, kita tahan marah kita. Maka Allah pun akan menahan marahnya pada waktu kita melakukan hal-hal yang membuat Allah marah. Bandingannya sama aja itu termasuk dalam pemahaman uzkuruni azkurkum. Karena itu ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat pula kepada kalian. Uzkurullaha dzikran katsira. Suratul Ahzab 41. Uzkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Para ulama bermacam-macam pendapat kayak apa caranya supaya kita tergolong orang-orang yang berzikir banyak. Allah kadang menentukan batasnya berapa. Nangaran berzikir banyak tuh macam apa jumlahnya, Allah kadang menentukan. Kenapa sebabnya? Karena manusia berlain-lain pekerjaan gawiannya. Kalau orang misalnya kada ada gawian apa-apa, pensiunan, baik pensiunan pegawai negeri atau pensiunan buruh tani, nang begana aja lagi duduk di rumah seharian ada gawe apa-apa. Kalau orang ini berzikir misalnya 1000-2000 sehari itu sedikit. Orang pensiun gajian dapat tiap bulan, pegawai kada lagi, duduk di rumah. Kalau berzikir 1000-2000 ini sedikit. Kenapa? Karena 1000-2000 paling-paling sejam waktunya. Berarti ada 23 jam lagi waktu yang kosong. Makanya Allah kadang memberikan jumlahnya, Rasulullah pun kadang menjelaskan jumlahnya berapa zikir yang banyak dimaksud itu. Cuma Allah menyuruh dalam ayat ini, uzkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kamu kepada Allah zikir yang banyak. Jadi Allah pun menilai banyak sedikitnya zikir kita itu tergantung pekerjaan kita. Gantung pekerjaan kita. Kalau bini-bini umpamanya anak halus 2-3 ekong nang diharagu, biasa pembantu kadada, betetapas seorang, memasak seorang, bersih rumah seorang, menyusui anak seorang, samuaan seorang. Nah ini bini-bini berzikir 350 pun sehari sudah dianggap banyak. Sudah dianggap banyak. Anak seorang menggaduh, betetapas seorang, memasak seorang, bersih rumah seorang, samuaan seorang, mengurusi si bini-bini nih. Kalau ini mampu berzikir 350 sehari, la ilaha illallah, sudah dikatakan banyak. Tapi kalau bini-bini anakan halus kada, pembantu 2-3 ekong, memasak orang, ke pasar orang, betetapas orang, samuaan orang, berzikir 1000 sehari, sedikit ngarannya. Sedikit ngarannya. Napa nang diurus kadada, paling di muka TV. Nah itu rahasianya kenapa Allah kadang menentukan jumlah, kadang menentukan jumlah. Orang nang belajar, bisukan belajar, tengah hari belajar, kemarian belajar, malam belajar, waktunya full dengan belajar mutalaah. Kalau nya berzikir la ilaha illallah 350 sehari, sudah banyak karena zikirnya. Sudah banyak. Orang mengajar kayak itu juga, waktunya penuh dengan mengajar, sempat berzikir 350 sehari, sudah dikatakan banyak. Uzkurullah zikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Bagi orang-orang yang
Bagi orang-orang yang tidak mempunyai aturan khusus dalam berzikir, orang-orang yang kadang mempunyai tarbiyah langsung daripada gurunya dalam amaliyahnya, nah ini dia sangat baik mewarnai zikir itu dengan bermacam-macam zikir. Ini orang yang artinya ba'ama itu ada di bawah tuntunan murabbi, ada di bawah tuntunan gurunya. Nah ini orang seperti ini ba'amal banyak macamnya. Artinya apa? La ilaha illallah ada dalam sehari misal berapa? Subhanallah bihamdi subhanallahil azim dalam sehari berapa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar berapa? Subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi berapa? Salawat berapa? Membaca Quran berapa? Asara. Ini kalau orang yang hidupnya bebas. Tapi kalau orang-orang yang hidupnya di bawah bimbingan seorang murabbi atau guru syekhnya, nah ini zikir yang diperbanyak itu adalah zikir yang disuruh oleh gurunya. Macam kita membaca Ratibul Atas atau Ratibul Haddad, Ratibul Idrus, misal kita baca bisukan, kita baca kamarian, itu komplit sudah. Istighfarnya ada, la haulanya ada, hasbunallahnya ada, salawatnya ada, subhanallah bihamdihnya ada, ayat Qur'annya ada, macam-macamnya ada. Itu sangat bagus dibaca bisukan kamarian bagi orang-orang yang secara umum ba'amaliyah ada di bawah bimbingan seorang guru. Itu komplit. Uzkurullaha zikran katsira, perbanyaklah kamu berzikir kepada Allah zikir yang banyak. Para ulama meneliti bahwa kita tidak akan mampu berbuat zikir itu banyak. Kita kadang akan mampu berzikir banyak apabila satu, dalam diri kita ada akhlak-akhlak munafik. Dalam keterangan minggu dahulu, kalau kita masih suka berdusta, kita masih suka menyalahi janji, kita masih suka khianat dalam amanah. Nah, nang tiga perkara ini kalau ada, kada kau banyak berzikir. Kenapa? Karena kita masih tergolong orang munafik. Karena dalam hati kita, dalam diri kita ada bagian munafik. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, orang munafik itu wala yazkurunallaha illa qalila. Orang munafik tidak bisa berzikir kepada Allah melainkan sedikit. Ya tadi pensiunan 100 zikir sehari. Bini-bini nang kada begawian di rumah apa-apa, kada sing zikiran. Barangkali pertama sebabnya dalam diri kita ada sifat-sifat kemunafikan. Yang kedua, yang menghambat kita rajin berzikir ini adalah kita masih suka menzalim sesama manusia. Karena Allah menyatakan bahwa dalam hadis kudusi Allah berfirman, wahai Daud, katakan kepada orang-orang yang suka menzalim, jangan menyebut-nyebut namaku. Qul ya Daud, katakan hai Daud, lil zalamah, bagi orang-orang zalim, la yazkuruni, jangan hendak menyebut namaku. Jadi kalau kita zalim kepada sesama hamba Allah, otomatis kita berat untuk zikrullah ini. Allah menangati berdahulu, la yazkuruni, jangan menyebut-nyebut aku. Kenapa garang jar Nabi Daud, maka jangan menyebut engkau ya Allah. Karena ujar Tuhan, setiap orang zalim itu menyebut namaku, sebanyak apapun, sebanyak itulah laknatku kepadanya. Jadi baik pada usaha, baik paraya. 100 kalinya menyebut namaku, 100 laknat untuk dia. Makanya jadi Tuhan katakan lil zalamah, bagi orang-orang zalim, la yazkuruni, jangan menyebut-nyebut aku. Nah, jadi penghambat kita berzikir ini bisa kita termasuk orang yang menzalim kepada sesamanya. Menzalim itu umum, baik menzalim pribadinya macam ghibah, fitnah, atau menzalim hartanya, menipu segala macam,
menzalim kehormatannya banyak. Pokoknya bila kita mengganggu orang lain termasuk menzalim, mengganggu anak bini orang lain termasuk menzalim, mengganggu harta orang lain termasuk menzalim, itu penghambat berzikir. Orang saling nyaringan berzikir atau mengantuk, mengguruh berzikir, bemik nyaring, nah mengantuk. Kalau kau berzikir, ada kawan. Kenapa? Dilarang oleh Allah lisannya untuk menyebut Allah. Kita itu ya lihat aja. Ada gitu ya tiap majelis tuh, ringan zikir, bilang begentaran langgar misalnya, tetap ini mengantuk. Kalau mendengar apa-apa. Nah, wazkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Berzikirlah kepada Allah sebagaimana kalian menyebut-nyebut nenek moyang kalian, atau berzikir lebih banyak dari itu. Orang-orang jahiliyah mereka tuh kalau sudah tuntung naik haji, mereka suka menyebut-nyebut nenek moyangnya, suka menyebut-nyebut keistimewaan kemuliaan nenek moyangnya. Lalu ujar Tuhan, sebutlah Allah seperti kau menyebut nenek moyang kalian, atau lebih daripada itu. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka apabila kalian telah selesai menunaikan salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tuntung sembahyang. Jangan langsung mencapil berdiri. Jangan. Maka ingatlah akan Allah. Ingatlah akan Allah. Sewaktu berdiri, duduk dan berbaring. Diatur sudah oleh Rasulullah. Barang siapa sembahyang 5 waktu, tuntung dia sembahyang, dia duduknya kada berubah, tetap bacaan, maka hukumnya sama lawan orang sembahyang. Ada kan itu hadis? Bila sudah waktu kita duduknya baalih, nah sudah hampir putus sudah lawan hubungan lawan sembahyang itu. Jadi ini hadis Allah memerintahkan kepada kita, fadzkurullah qiyama, berdiri, ingat kepada Allah. Wa qu'uda, duduk, ingat kepada Allah. Wa 'ala junubikum, berbarabah atau berbaring, ingat kepada Tuhan. Dan jadi dalam ayat ini berzikir itu bebas. Sambil berdiri, sambil berjalan, sambil buka, sambil duduk, sambil berabah, tetap Allah menyuruh kita ingat lawan Allah Ta'ala. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan disertai rasa takut, serta dengan tidak mengeraskan suara di pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Di dalam tafsir oleh para ulama tafsir dijelaskan ini ayat, wazkur rabbaka fi nafsik. Wazkur rabbaka artinya ingatlah kamu terhadap Tuhan. Barang haja maksudnya ingatlah kamu terhadap Tuhan itu membaca tahlil kah, membaca basmalah kah, membaca hamdalah kah, membaca la haula kah, membaca hasbunallah kah, berdoa kah, membaca Quran kah, membaca salawat kah, semuaan termasuk dalam wazkur rabbaka, ingat kepada Tuhan. Fi nafsik, pada diri engkau. Artinya kita ingat kepada Allah itu memahami, mengerti apa yang kita ucapkan itu. Jangan hanya di mulut. Jangan hanya di mulut, tapi kita mesti mengerti, memahami, mengenali apa yang dibaca oleh mulut ini.
Wazkur rabbaka fi nafsik. Orang nikah ini kada tahu artinya, kada tahu, cuma bisa nyambat qabil tu nikah, sahlah nikahnya, kada sah. Menjar orang ikam kena lah belanya ikam kawin, jawab qabil tu nikah. Apa artinya? Kamu tidak perlu tahu artinya, kada sah nikahnya. Hukum syara kada mensahkan. Orang berjual bertukar, bi'tu artinya apa? Kujual. Washtara itu kutukar. Inya kada tahu artinya, bi'tu ishtara itu kada tahu artinya, sahlah jual belinya, kada sah. Kada sah. Nah, kalau kita mengata zikir kepada Allah, tapi kita kada tahu maknanya, kada tahu maksudnya, kada tahu, sahlah zikir kita, kada sah. Kada sah. Tapi berhubung Allah itu Maha Pemurah, maka mulut kita yang susah payah menyebut namanya itu tetap dinilai, walaupun nilainya kada seberapa. Nah, kalau pahala orang berzikir, kada termasuk orang berzikir. Kenapa? Karena ia kada mengerti dan kada paham apa yang ia kata. Itu pengertian pinapsik. Wazkur rabbaka pinapsik. Ingat Tuhan engkau. Pinapsik pada diri engkau, pada hati engkau. Jangan hanya ingat Tuhan itu di mulut. Nah, jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berzikir dikaitkan dengan 6 perkara. 6 perkara. Wazkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Wazkur rabbaka, ingatlah Tuhanmu, berzikirlah kepada Tuhanmu. Itu dikaitkan pertama fi nafsik. Zikir itu sampai ke hati-hati, sampai ke dalamnya. Makanya ujar para ulama hikmah mengatakan la ilaha illallah itu kada ada huruf syafawi. Nah, orang-orang yang ahli tajwid mungkin tahu. Nah, apa itu huruf syafawi? La ilaha illallah itu kada ada termasuk sebuting pun huruf-huruf syafawi. Huruf-huruf bibir kada ada. Baca la ilaha illallah. Adalah bibir berfungsi di situ. Huruf bibir kada ada. La ilaha illallah 12 huruf, la ilaha samuan huruf dalam. Ada huruf bibir. Itu sudah mengisyaratkan kepada kita bahwa mengucap la ilaha illallah bukan di bibir, mesti dari dalam. Kayak pa itu huruf sabawi ngarannya ba. Nah, itu di bibir ba, pa, ma. Kalau la ilaha illallah ada bibir tak pakai. Artinya apa? Mengucap la ilaha illallah jangan di bibir. Jangan di bibir aja, mesti daripada dalam. Itu pinapsik artinya. Yang kedua, dikaitkan oleh Allah, berzikirlah engkau kepada Tuhan dari dalam hati engkau. Dan kedua, tadarruan, merasakan kehinaan diri. Merasakan kehinaan diri. Kalau kita nih rakyat jelata, kita rakyat jelata, begitu kita menyebut nama presiden, kita merasa betapa rendahnya kita. Ada usaha rakyat pembakal atau irti atau camat, begitu camat yang menyebut nama presiden, alangkah merasa hinanya diri sebagai camat. Nah, ini maksud Allah macam itu. Begitu kita menyebut Allah, kita merasakan diri kita hina sebagai hamba. Tadarru'a itu artinya. Yang kedua, tadarru'a. Yang ketiga, wa khifah. Sebutlah nama Allah, ada perasaan takut. Nah, ada perasaan takut kita menyebut nama Allah itu. Takut nang apa? Takut barangkali Allah membalas dengan laknatnya. 1.
Aku ini berzikir la ilaha illallah berusia, aku ini termasuk orang zalim, Allah balas dengan laknat. Takut. Yang kedua, takut kalau ini aku berzikir kurang adab dengan Allah, kurang adab, kurang etika dengan Allah. Nah, yang keempat, jangan tidak mengeraskan suara. Dengan tidak mengeraskan suara. Artinya kita berzikir itu jangan sampai kedengaran orang lain, cukup seorang mendengar. Ini namun di dalam banyak hal, dalam kadang-kadang keadaan kita ada dituntut berzikir itu nyaring. Memang ada kadang-kadang kita dituntut benyaring berzikir itu di waktu hati kita kebanyakan galaunya, hati kita kebanyakan waswisnya, nah nyaringi sama sekali itu ada. Atau waktu kita sedang berjamaah itu kada jadi masalah. Tapi kalau kita saurangan berzikir, hati kita tenang, itu mesti jangan nyaring, tidak mengeraskan suara, dan jangan juga gimit. Gimit itu nang saurang kada mendengar. Yang keempat tadi. Yang kelima, Allah menyuruh kita berzikir di pagi dan petang. Artinya apa? Kalau setiap waktu kita disuruh berzikir kepada Allah, untuk pagi dan petang lebih disuruh. Maksudnya pagi petang di sini adalah pagi di waktu kita bangun guring, petang di waktu hendak guring. Itu maksudnya. Kita disuruh berzikir setiap saat, tapi begitu kita bangun guring lebih disuruh, hendak guring lebih disuruh. Bangun guring disuruh kita langsung berzikir kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur. Zikir ngarannya. Walaupun kada la ilaha illallah, zikir juga alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur. Supaya kita mulai hidup hari ini dengan zikrullah. Mulai hidup hari ini dengan zikrullah karena bangun dengan zikir. Nah, hendak guring sudah berabah hendak guring. Nah, kayaknya ada bacaannya hendak guring, kenapa nang dibaca? Baca. Sehingga kita guring dalam keadaan zikrullah. Artinya kita tutup hidup hari ini dengan zikrullah. Nangka 6, wala takun minal ghafilin, janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Bangun guring lalai, hendak guring kada bebacaan, bangun guring kada bebacaan, apalagi tengah-tengahnya maginnya. Wala takun minal ghafilin. Dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa lalai adalah lawan zikir. Zikir artinya selalu mengingat Allah dalam segala keadaan, tidak melalaikan kewajiban dan larangan yang telah Dia tetapkan. Inilah zikir hati yang hakiki. Zikir hati yang hakiki itu bila kita sudah mampu melakukan apa yang diperintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Ini zikir hakiki. Sekalipun demikian, zikir lisan memiliki keutamaan dan faedah yang sangat besar. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Ana ma'a abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatah." Aku bersama hambaku selama dia berzikir kepadaku dan kedua bibirnya bergerak menyebutku. Hatinya berzikir, mulutnya bergerak. Nah, dalam hadis lain disebutkan asbih wa amsi wa lisanuka radbun min dzikrillah tusbih wa tumsi wa laisa 'alaika khati'ah. Lewatkan olehmu waktu pagi dan sore hari dengan lisan yang basah dengan zikrullah,
niscaya kamu berada di pagi dan sore hari tanpa dosa. Imbah sembahyang subuh ratibul atas, imbah maghrib ratibul haddad, sudah kada ada dosa lagi beisian, kada sing dosaan lagi.